Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi dah tembus 17,000 per USD. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Nggak akan Indonesia ini jadi negara maju sampai kiamat. Udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Gila, dulu dolar AS pernah tembus 16.800 rupiah. Ekonomi hancur, rakyat panik. Hitung untung rugi lebih gampang. Mata uang sejajar dolar dan ringgit. Benarkah Bapak Presiden Indonesia akan meminta tolong kepada Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang jatuhnya mata uang Indonesia yang begitu sangat teruk para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan meskipun bekerja di luar negeri, dan mungkin orang kata kalau bekerja ke luar negeri tak bekerja dekat Indonesia, mungkin happy lah kalau mata uang kita itu lagi turun, lagi anjlok-anjloknya macam itu. Tapi kalau terlalu turun para sahabat, dan juga resah juga ya, kepikiran juga nanti takutnya takut terjadi krisis ekonomi macam itu para sahabat. Dan Mas Farhan kalau setiap hari kerja dekat Malaysia itu yang biasanya mata uang Indonesia itu normal macam itu, mungkin kita dapat untung lah sebab penukaran uang Indonesia dengan Malaysia itu lebih tinggi mata uang Malaysia macam itu. Tapi kali ini para sahabat sudah hampir 1 tahun penukaran, kadar penukaran Indonesia-Malaysia, Malaysia-Indonesia yang dulu 300 lebih setiap 1 jutanya. Perkiraan 1 ringgit Malaysia sekitar 3.200 atau sampai 3.500 macam itu. Sampai ada kadang-kadang tak tentulah bulan-bulan, ada kadang-kadang 3.400 macam itu. Karena setiap penukaran itu di money changer itu kan tak sama para sahabat. Dan sekarang ini para sahabat, yang Mas Farhan itu langganan di kedai Malaysia itu penukaran uang. Sekarang Mas Farhan di chat para sahabat, di WhatsApp terus, adik mau ngirim duit tak? Sekarang lagi turun macam itu. Tapi mana nak angkat duit? Sekarang masih belum gaji, kemarin sudah hantar duit. Setiap hantar duit mesti dapat harga yang berbaloi, dapat harga yang murah macam itu para sahabat. Setiap bulannya tak ada naik-naiknya mata uang kita dekat sana para sahabat. Mas Farhan pun juga resah juga apabila tiap bulannya itu sampai turun-turun macam itu para sahabat. Bahkan diliput di TV internasional sekarang, takut terjadi krisis ekonomi seperti tahun 98 macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Per hari ini 1 ringgit udah hampir 3.800 rupiah. Padahal di tahun lalu gue inget banget 1 ringgit udah nyampe 3.400 rupiah. Bahkan sempat di 3.200 waktu ringgit lagi jatuh-jatuhnya. Jadi dalam waktu 1 tahun aja perbedaannya itu udah hampir 600 rupiah. Dan jangan bilang ini perbedaan yang kecil, karena kalau kalian transaksi dalam 10.000 ringgit aja, perbedaannya itu udah hampir 6 juta rupiah. Besar kan? For my Malaysian friends yang nak bercuti di Indonesia, this is the perfect time for you. Sebab korang boleh shopping banyak barang. But this is the bad news for my Indonesian friends, karena Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Kurs rupiah tuh terus turun, dan ini mengindikasikan bahwa ekonomi Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. Kondisi ekonomi politik yang nggak stabil membuat investor asing tuh jadi jauh dari Indonesia. Salah satu akibatnya kurs rupiah ini jadi turun. Kebijakan pemerintah tuh sekarang sangat-sangat penting dan sangat menentukan. Tapi yang kita lihat apa? Sekarang kebijakan pemerintah justru kontroversial. Oh, masih ada yang bilang Indonesia baik-baik aja. Gue mau tanya, indikator baik-baik aja itu dari mana? Apakah dari orang yang masih banyak di mall dan orang masih banyak mudik? No, we can say that Indonesia baik-baik aja karena itu. Karena gue ngeliatin banget kurs rupiah tuh bener-bener trennya kayak begini. Even $1 sekarang udah nyentuh 17.000. 17.000. No, we're not in the good situation. So for my fellow Indonesian friends yang masih berakal sehat, tighten your belt, berhemat dulu, karena kita nggak tahu kondisi ke depan itu akan semakin buruknya kayak gimana. For my Malaysian friends, if korang nak bercuti dekat Indonesia, saya sangat alu-alukan korang
untuk datang. bercuti Korang ke boleh Indonesia. banyak shopping dekat sini sebab kurs kita orang tengah Lagi turun. turun. Ekonomi and politics tu je yang teruk gila dekat sini. Guys, bahaya guys. Ayo. Bahaya. Indonesia rupiah jatuh lagi dah tembus 17,000 per USD. 17. Ini bukan sikit, ini signal besar yang Asia tengah bergoyang. Rupiah baru je jatuh melepasi palas 17,000 per US dolar Amerika, dan ini bukan benda cecah para psikologi macam ni. Maksudnya pasaran tengah cuak teruk. Punca dia tarif baru daripada Amerika dan juga ketegangan ekonomi global. Dalam dunia forex, kita panggil ni sebagai flight to safety. Menurut Flight to data safety. daripada Bloomberg, rupiah sempat jatuh teruk ke paras Indonesian rupiah 17,217 untuk 1 US dollar pagi Isnin, iaitu 7 April sekitar pukul 7.16 pagi waktu Indonesia. Ini adalah paras paling lemah dalam sejarah. Lepas tu mata wang tu sempat bounce sikit kepada Indonesian rupiah 16,927 dalam masa tak sampai sejam. Tapi fakta dia adalah pelabur tetap masih risau sebab turun naik ni nampak macam tak Risau. stable. Untuk sekarang ni kadar tukaran dah pun lebih rendah daripada zaman krisis kewangan Indonesia 1998 dulu. Masa tu rupiah pernah jatuh sampai Indonesian rupiah 16,800 per US dollar. Maksudnya 16,800. situasi sekarang lebih teruk daripada waktu pada masa tu. Tadi saya dah sebut pasal flight to safety. Apa maksud dia? Maksud dia bila pelabur takut, diorang jual mata wang rupiah dan beli US dollar sebab yakin US dollar akan survive walau apa pun jadilah. Bila permintaan terhadap US dollar naik, mata wang lain termasuk rupiah pun terus jadi mangsa. Jatuh lagi dan terus jatuh. Dan sebab Indonesia banyak hutang luar dalam US dollar, bila rupiah jatuh, Banyak. bayaran balik pun makin mahal. Dari segi teknikal, angka 17,000 tu kira macam paras reputasi lah. Bila dah tembus, makin ramai trader dan juga pelabur jadi panik. Ini akan aktifkan jualan automatik iaitu stop loss dan buat nilai mata wang jatuh lagi teruk lah. Ibarat domino lah. Sekali jatuh, susah nak berhenti, melainkan ada campur tangan daripada bank pusat. Jadi apakah contoh-contoh intervention daripada bank pusat? Nombor satu, dia intervene secara langsung dekat pasaran forex, iaitu jual US dollar daripada diorang punya reserve dan juga beli balik rupiah. Yang kedua pula, naikkan kadar faedah, iaitu untuk tarik minat pelabur simpan rupiah. Dan yang ketiga pula, diorang boleh bagi kenyataan rasmi, iaitu forward guidance, bagi pasaran tenang lah dan juga yakinkan pelabur. Akan tetapi, kalaulah benda ni berjangkit ke Malaysia, apakah bank negara boleh buat? Cuba share pandangan korang dekat ruangan komen. Di eranya Pak Prabowo lain 5 tahun ke depan Di eranya ekonomi Indonesia ini seperti ditafsir apa? yang Pertama, sebelum Bapak Prabowo. untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto di periode ini, Ya. itu ekonomi akan semakin meningkat. Meningkat katanya. Diketawain Kan sama mbaknya rakyat. ini bersahabat. Karena Kemiskinan betul-betul segala macam. anjlok sekarang Masih ada ekonomi beberapa. kita. Tengok diketawain sama mbaknya. Aduh, malu gak sih dia nih udah bikin podcast waktu Pilpres kayak gini ya? Baik, semakin meningkat. Ini memang yang Perhatian terkenal kepedulian terhadap dengan masyarakat itu apa ya? semakin, membaik. Selalu menafsir-nafsirkan macam itu semacam paranormal. Dan lucunya lagi guys, baru 5 bulan kerja, IHSG turun anjlok. Investasi sebesar 29 triliun dibawa kabur oleh asing. PHK di mana-mana, nilai kurs rupiah makin anjlok, disahkan dui fungsi TNI, terus banyak mahasiswa yang demo, terus mereka ini banyak yang diculik juga kayak tahun 98. Ya nggak salah sih, soalnya dia kan waktu 98 dia emang penculik mahasiswa. Terus gara-gara kepemimpinannya dia nih, ketika dikritik dia malah ngomong dasmu. Terus kalau nggak kemarin dia malah ngomong biarkan anjing menggonggong, dia tetap mau maju katanya. Seakan-akan dia ini paling benar sedunia. Terus waktu IHSG turun, dia tuh malah pidato, saya tuh nggak punya saham, orang desa juga nggak punya saham, yang penting bisa makan. Dari pemimpin yang nggak tahu apa-apa ini, lahirlah anak buah yang kontroversi juga. Tuh Tempo dikirimin kepala babi, salah satu menterinya malah bilang, ya udah dimasak aja. Pendapatan negara dari pajak tuh drop 30%, Ada benarnya Kemenkonya juga malah sih, Mbak. bilang, Iya. pajaknya kurang banyak. Padahal ini efek gara-gara banyak yang kena PHK. Terus Bapenas juga ngomong kalau makan siang gratis ini lebih penting daripada lowongan pekerjaan. Di demo suruh mengesahkan RUU perampasan aset. Bukan perampasan aset koruptor yang diresmikan, malah perampasan aset masyarakat.
Dari pemimpin yang gak punya value, akhirnya dia ngasih gerusak-gerusuk kepada bawahan-bawahannya. Alhasil keluar nih menteri-menteri ataupun sekretariat kabinet yang model-modelannya tuh SDM rendah. Karena dari atasnya aja value-nya emang udah kurang. Terus orang-orang yang dipilih nih kayak jadi pengawas Danantara segala macam, ini orang-orang yang bermasalah. Kayak ini dipilih bukan berdasarkan skill ataupun kompetensi, tapi berdasarkan karena deket, karena ngedukung. Ini menurut gue ya yang dikatakan Gerhard Gumai ini kayak kebalikannya gitu. Dan ini Vite udah di take down sama si Samuel Kris. Gue cari di profilnya udah nggak ada. Mungkin juga Samuel Kris malu ya udah pernah posting kayak gini, dan kenyataannya baru 5 bulan kerja aja Indonesia udah gelap banget. Bukan hanya Indonesia yang gelap, tapi dunia investasi global juga lagi kena badai. Bitcoin turun 23%, saham Tesla minus 30%, saham BBRI minus 18%. Semuanya terjadi hanya dalam 1 bulan terakhir. Ini short term correction atau long term downturn. No one knows. Kalau kamu mulai khawatir, ini 3 tempat untuk protect asetmu. Pertama, emas. Ketika perang dan dunia nggak baik-baik aja, emas selalu jadi safe haven. Apalagi inflasi di US udah tren naik lagi, dan US dollar semakin menguat terhadap rupiah. Yang kedua, SBN Retail. Ini mirip deposito bank, tapi dikeluarin oleh Kementerian Keuangan. Kasih fixed income bulanan, returnnya lebih tinggi, hampir 7% per tahun, dan pajaknya lebih rendah. Yang ketiga, deposito BPR. Again, mirip deposito bank, tapi returnnya lebih tinggi, sampai 6,75% per tahun, dan dijamin LPS sampai 2 miliar per nasabah. Well, ini memang bukan kripto dan saham yang bisa kasih return ratusan persen in bull market, tapi hopefully bisa bantu kamu tidur nyenyak. Karena saat hampir semua aset turun, surviving and making little gains are blessing already. So make sure kita bisa ngelewatin badai ini bareng-bareng sekali lagi, biar bisa ngeliat pelangi setelah. Mata wang Indonesia rupiah merosot ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia hampir 3 dekad lalu, berikutan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal ekonomi terbesar Asia Tenggara itu. Bagaimanapun, ia kembali mengukuh sedikit selepas campur tangan Bank Pusat. Rupiah susut sehingga 0.5% kepada 16,640 berbanding dolar Amerika Syarikat, paras paling lemah sejak kejatuhan ketara yang berlaku pada Jun 1998. Kali terakhir mata wang itu diniagakan pada paras terendah hampir sebulan, iaitu 16,590 sedolar. Setakat tahun ini, rupiah telah kehilangan lebih 3% nilainya dan menjadi antara mata wang pasaran sedang membangun paling terjejas. Pegawai Bank Indonesia BI memberitahu Reuters bahawa Bank Pusat campur tangan bagi menyokong nilai rupiah yang terkesan akibat faktor global dan domestik, termasuk permintaan pasaran tempatan untuk tujuan penghantaran pulang modal serta pembayaran lain. Kebimbangan terhadap kestabilan fiskal jangka panjang Indonesia turut meningkat susulan rancangan perbelanjaan populis Presiden Prabowo Subianto, carangan untuk menempatkan syarikat berkaitan kerajaan GLC di bawah sediaan dana kekayaan negara baharu serta perluasan peranan tentera dalam masyarakat awam. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya mata uang Indonesia sekarang memang mencecah sangat teruk-teruk gila turunnya para sahabat. Bahkan sudah diliput di TV-TV internasional, katanya memang ada yang kemarin itu ada yang Donald Trump itu Presiden Amerika yang menggunakan tarif 32% kepada negara kita, dan juga mana-mana negara lah ya se-ASEAN ini memang dikenakan tarif kepada Malaysia pun Mas Farhan tengok itu 24% macam itu, tapi kok Indonesia kok 34 macam itu para sahabat. Jadi mata uang sudah kecil dan juga tarifnya juga lebih besar macam itu para sahabat. Dan kalau dekat Malaysia ya tak ada isu-isu apa lah. Kalau Mas Farhan tengok dekat TV-TV ataupun dekat berita-berita news, tak ada berita-berita apa benda lah dengan Malaysia ini. Mungkin bolehlah menghadapi dengan apa yang sudah ditentukan Donald Trump macam itu para sahabat. Dan
Mungkin kalau Mas Farhan bercakap tentang penukaran uang, memang tidak dinafikan. Memang setiap bulan Mas Farhan terima gaji nak hantar duit dekat kampung, memang setiap bulannya mesti mendapatkan uang yang lebih daripada bulan sebelumnya para sahabat. Karena apa? Kalau yang bulan lepas Mas Farhan hantar duit 1 juta, berkisar duit Malaysia itu 275. Sekarang bulan ini nak hantar lagi 274. Itu kan memang teruk para sahabat. Dan sekarang ini Mas Farhan di WhatsApp lagi sama abang pengiriman itu, mau kirim tak dik? Sekarang pengiriman 1.268 karena dolar mata uang dolar sekarang sudah mencecah 17.000 para sahabat. Di masa krisis, di berita-berita yang Mas baca itu, di masa krisis ekonomi di 1998 itu mata uang dolar mencecah penukaran 16.600 macam itu para sahabat, dan sekarang sudah lebih banget para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.